Dewa medis terkuat. Bab 77 Master Pedang, apa kabarmu? Udara terasa sunyi senyap, bagaikan genangan air. Mata semua orang tertuju pada Xiao Chen, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Siapa gerangan orang ini? Apakah itu manusiawi? Apakah itu hantu? Atau Tuhan? Berapa umurnya? Mungkinkah seseorang memiliki sarana sekuat itu? Xiao Chen melirik semua orang dengan tenang, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Apakah masih ada lagi yang akan datang? Kalau tidak, aku akan mengirimmu pergi dengan satu gerakan. Semua orang ketakutan dan pingsan. Melarikan diri. Apalah arti martabat saat ini? Balas dendam macam apa ini? Dalam menghadapi kelangsungan hidup, semuanya hanya lelucon. Setelah seseorang mengambil alih pimpinan, orang-orang yang tersisa tidak lagi menahan diri dan semuanya lari dengan cepat. Saat ini, mereka seperti sekelompok anjing liar. Namun Xiao Chen tersenyum menghina. Kau begitu sombong saat mengalahkanku. Kenapa sekarang kau berlari lebih cepat dari orang lain? Setelah jeda sejenak, dia berbicara lagi. Namun, karena kau memukulku, jika aku membiarkanmu lolos seperti ini, bukankah aku, Xiao Chen, akan ditertawakan di masa depan? Begitu dia selesai berbicara, dia meraih udara dengan tangan besarnya, dan energi tak kasat mata dengan cepat terkondensasi membentuk bilah udara sepanjang 1 kilometer. Saat Xiao Chen melancarkan gerakannya, bilah Qi melesat bagai guntur. Kekuatan itu begitu kuat sehingga menggerakkan angin gunung dan mematahkan pohon-pohon. Kemanapun ia lewat, tanah dan bebatuan runtuh, ledakan terdengar di mana-mana, dan seluruh bumi tampak bersih. Para pemilik sasana bela diri itu menoleh ke belakang, dan mereka semua tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar, dan benar-benar putus asa. Tidak. Kekuatan bilah udara ini telah sepenuhnya melampaui pemahaman mereka dan mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menahannya. Apakah semuanya akan berakhir di sini? Beberapa pemilik museum bahkan menutup mata karena putus asa yang berlebihan, dengan senyum pahit di wajah mereka, dan menyerah. Percuma saja. Mereka telah sepenuhnya memahami betapa abnormalnya kekuatan Xiao Chen. Jika mereka melawan Xiao Chen, mereka akan mencari kematian. Jarak antara bilah udara dan sasaran semakin dekat. Semua orang bahkan bisa merasakan niat membunuh yang dingin terpancar darinya. Ia datang ke arah Anda dengan energi yang menghabiskan segalanya. Tetapi pada saat itu, tiba-tiba cahaya putih keperakan jatuh dari langit. Sinar cahaya ini sakral, kuat dan mengejutkan. Ia muncul secara tiba-tiba dan menghantam bilah udara tanpa memberi kesempatan kepada siapapun untuk bereaksi. Mula-mula ada cahaya yang amat menyilaukan, yang menyebar bagaikan kilat dan mengusir kegelapan. Kemudian, terdengarlah suara guntur yang memekakkan gendang telinga semua orang. Ledakan. Ledakan keras itu menggemparkan pikiran semua orang dan membuat semua orang langsung pusing. Dan perasaan ini baru saja dimulai ketika sebuah kekuatan angin yang tak tertahankan datang dalam sekejap, menyapu semuanya. Semua pemilik sasana bela diri terpesona sebelum mereka sempat bereaksi. Hampir di saat yang bersamaan, lapisan perisai pelindung berwarna emas muda otomatis terbentuk di depan Xiao Chen, menahan semuanya. Matanya sangat tenang saat dia perlahan menatap pusat ledakan. Lambat laun, ketika debu mulai mereda, orang-orang mulai bersorak. Sang Master Pedang ada di sini, hahaha, kita terselamatkan. Santo Pedang, dia benar-benar seorang Santo Pedang. Xiao Chen, kamu tidak boleh sombong lagi. Ketika pedang suci muncul, siapa yang bisa menandinginya? Pemenang akhirnya tetaplah aliansi bela diri Jiangbei kita. Xiao Chen mengabaikan mereka dan hanya menatap pemandangan di depannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Pada saat ini, ada sosok yang tidak jauh darinya. Sosok ini berusia sekitar 60 tahun, tetapi rambut dan jenggotnya sudah putih. Ia mengenakan pakaian linen yang compang camping dan memiliki janggut yang tidak rapi. Tampak seperti seorang pengemis. Dia muncul tiba-tiba bagaikan hantu, mengejutkan orang-orang. Namun di saat yang sama, ia juga membuat orang memperhatikannya. Tidak ada alasan lain, dia hanya berdiri gagah seperti pedang, begitu tajam sehingga orang tidak berani mengabaikannya. Hanya dengan sekali pandang, semua orang tahu identitasnya. Saya khawatir hanya ada satu orang yang dapat memiliki momentum seperti itu. Pria itu adalah kebanggaan seluruh Jiangbai. Semua master sasana bela diri, segera berlutut dan bersujud. Master Pedang Suci, akhirnya kau keluar. Jika kau terlambat selangkah, nyawa kita semua akan melayang di sini hari ini. Tuan Pedang Suci, anak ini sangat kejam dan telah membunuh ribuan orang dari aliansi seni bela diri Jiangbai kita. Anda tidak boleh membiarkannya pergi hari ini. Sang Master Pedang bahkan tidak melihat ke arah mereka. Matanya tersembunyi di bawah sepasang bulu mata yang tebal. Sekilas, Anda mungkin mengira dia monster. Namun, dilihat dari aura yang dipancarkannya, tak seorang pun akan salah mengenali identitasnya. Sang Pedang Suci dan Xiao Chen hanya saling menatap dari kejauhan.
Aura di antara keduanya sangat aneh. Sekilas, tidak terlihat adanya niat membunuh. Namun di antara para master sejati, siapakah yang dapat dengan mudah memperlihatkan kekuatan mereka yang sesungguhnya? Pergerakan yang sebenarnya harus disimpan untuk akhir. Setelah beberapa saat, Xiao Chen berkata dengan tenang. Pedang suci, apa kabar? Sang master pedang terdiam sejenak, lalu berbicara tak lama kemudian. Mengapa kau harus begitu berbelas kasih? Mengapa kau harus membunuh mereka semua? Xiao Chen juga berbicara. Yang kuat memangsa yang lemah. Perlukah saya menjelaskan lebih lanjut tentang prinsip ini? Jika saya tidak memiliki keterampilan ini hari ini, siapa yang akan mati? Sang master pedang mendesah dalam-dalam. Sejak zaman dahulu, kapankah siklus balas dendam akan berakhir? Kamu masih muda dan punya banyak kesempatan. Mengapa kamu tidak menghargainya? Xiao Chen meliriknya. Aku tidak menyangka bahwa monster tua sepertimu akan memiliki pola pikir yang progresif. Sepertinya kau telah melihat dunia yang biasa-biasa saja. Tapi, sayangnya, aku, Xiao Chen, punya pikiranku sendiri. Aku bisa membunuh siapapun yang aku inginkan, apakah giliranmu untuk peduli? Master pedang berkata dengan wajah dingin. Aku tidak peduli jika kau ingin membunuh orang lain, tetapi orang-orang ini semuanya dari sekolah bela diri Jiangbei. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh sehelai rambut pun dari kepala mereka. Xiao Chen memiringkan kepalanya dan tersenyum santai. Kalau begitu aku akan membunuhmu juga. Merajalela. Sangat merajalela. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, semua pemilik sasana bela diri lainnya menjadi gila. Eksistensi macam apa pedang suci itu? Dia adalah yang terbaik di Jiangbei. Dia adalah kejayaan Jiangbei. Siapa kau sebenarnya? Beraninya kau dibandingkan dengannya. Kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatunya. Benar sekali. Kekuatan pedang suci sangat luar biasa. Bahkan jika kamu, Xiao Chen, memiliki beberapa keterampilan, kamu tidak akan pernah bisa menjadi lawan pedang suci. Sang pedang suci adalah simbol kepercayaan bagi seluruh Jiangbei. Dia adalah dewa dunia seni bela diri Jiangbei. Xiao Chen, kau orang sombong, kau pasti akan mati hari ini. Bab 78, Serangan yang Mengejutkan. Xiao Chen melirik dengan acuh tak acuh, lalu dengan jentikan jarinya, sebuah cahaya tajam melesat keluar. Suara mendesing. Dengan suara tumpul, darah muncrat keluar dari dahi lawan. Celepuk. Dia terjatuh lemah, dan saat sekarat, matanya masih terbuka lebar, dan dia tidak mengerti bagaimana dia bisa mati semudah itu. Gerakan ini membuat gunung menjadi tenang kembali, dan pada saat yang sama, membuat atmosfer menjadi sangat aneh. Tekanan yang mendebarkan jantung perlahan meningkat. Itulah tekanan dari Master Pedang. Xiao Chen benar-benar berani membunuh seseorang di depannya. Ini menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Orang suci pedang Jiangbei, bukankah ini hanya nama yang diperolehnya tanpa imbalan? Kalau dia tidak melawan setelah ditampar mukanya, dia pun akan merasa bersalah. Kau benar-benar mencari kematian. Suara sang master pedang agak serak, itu karena pita suaranya telah rusak akibat tidak berbicara selama puluhan tahun. Tetapi suara seraknya itu tidak mengurangi sedikit pun niat membunuh di dalamnya. Pada saat ini, di puncak gunung Jiangbei, niat pedang, niat membunuh, dan niat bertarung bercampur menjadi satu. Xiao Zi menyusut ke dalam pelukan Xiao Chen karena takut. Xiao Chen menepuk punggungnya dengan lembut dan berkata dengan menenangkan. Jangan takut, ayah ada di sini. Xiao Zi mengangguk dengan bingung. Sang pedang suci berbicara lagi. Turunkan anak itu. Aku tidak akan memanfaatkanmu. Dalam pertarungan antar jagoan, jika Xiao Chen masih punya beban di tangannya, sekalipun dia menang, dia, sang pedang suci, akan dipermalukan. Tapi Xiao Chen tersenyum tenang. Tidak perlu. Silakan saja. Bunuh saja kau, aku masih menunggu, aku akan kembali dan tidur dengan putriku. Dua bola cahaya terang benderang menyembul dari bawah bulu mata panjang sang ahli pedang. Pengadilan kematian. Dia telah memberi Xiao Chen kesempatan. Karena Xiao Chen menolak, tentu saja tidak ada yang perlu dikatakan. Semua orang menahan napas, mata mereka memancarkan kegembiraan yang tak tertandingi. Sang master pedang akan beraksi. 40 tahun. Sang master pedang akhirnya menyerang lagi. Jurus ini begitu dahsyat hingga mengguncang dunia dan membuat hantu menangis. Dan mereka semua adalah saksi pertempuran ini. Sungguh takdir yang indah. Suara pedang bergetar yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari udara. Itu karena niat pedang-pedang suci menyebabkan energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya membentuk pedang energi. Dia tidak membutuhkan pedang. Dia sendiri adalah pedang. Pedang yang sangat tajam yang tak terkalahkan dan dapat membunuh segalanya. Hanya dengan berpikir saja sudah cukup untuk memenggal kepala musuh dan membiarkan lawan terluka oleh niat pedangnya yang hebat.
Seperti kata pepatah, jurus yang paling ampuh adalah tidak bergerak sama sekali, yang mana lebih baik daripada bergerak sama sekali. Master pedang kini telah mencapai level ini. Pemilik Museum Jiangbei gemetar karena kegembiraan. Mereka mungkin tidak akan pernah melihat gerakan ajaib seperti itu lagi seumur hidup mereka. Sekarang, mereka cukup beruntung untuk melihatnya. Bahkan jika mereka mati saat ini, mereka tidak akan menyesal. Sang Master Pedang berbicara lagi, suaranya penuh dengan kebanggaan. Supreme Sword Intention adalah teknik pedang yang tiada taraf yang telah kukembangkan dengan usaha keras selama bertahun-tahun. Tepatnya, teknik ini telah melampaui makna ilmu pedang. Teknik ini seharusnya disebut seni ilahi, yang lebih tepat. Selama 40 tahun terakhir, tidak ada seorang pun yang pernah mengalami gerakan ini. Anda bisa mati karena gerakan ini. Dapat dikatakan bahwa ini adalah berkah yang telah Anda kembangkan selama 10 kehidupan. Apakah Anda puas? Jantung semua orang berdetak lebih cepat. Astaga! Ini adalah keterampilan pedang yang telah dilatih dengan susah payah oleh sang master pedang selama 40 tahun. Itu memang seperti seni ilahi, misterius dan kuat. Namun Xiao Chen sedikit mengernyit. Setelah 40 tahun, kamu telah membudidayakan hal yang jelek seperti itu. Pedang suci sedikit mengernyit, dan para ahli seni bela diri segera membuka mulut mereka dan berteriak dengan marah. Dasar bodoh! Beraninya kau menghina gerakan pedang suci. Dia tidak tahu seberapa kuatnya pedang suci itu. Saya pikir orang ini benar-benar berpikir dirinya tak terkalahkan. Dia sangat bodoh, sombong, dan jauh dari kematian. Alis sang master pedang perlahan mengendur, dia menggelengkan kepalanya sedikit, mendesah pelan, dan ada sedikit nada kesal dalam suaranya. Sayang sekali. Kekuatan sihirku tidak boleh mudah diungkapkan ke dunia, apalagi digunakan untuk membunuh orang sombong sepertimu. Baiklah, anggap saja itu sebagai kesialanku. Setelah dia selesai berbicara, dia mengusap jari-jarinya dengan lembut, dan ratusan cahaya pedang tiba-tiba melesat ke segala arah, seperti seekor naga yang muncul dari laut atau seekor harimau yang turun dari gunung, dan menyerbu langsung ke wajah Xiao Chen dengan postur yang tak tertandingi. Gerakan yang sangat hebat itu membuat angin dan awan tampak pucat, cahaya bulan pun redup, dan seolah-olah langit dan bumi sepenuhnya dikuasai oleh gerakan sang master pedang saat ini. Semua orang tampak gembira, seolah-olah mereka telah melihat Xiao Chen dan Xiao Zi dipotong-potong oleh gerakan ini. Akan tetapi, mereka tidak pernah menyangka bahwa Xiao Chen akan mendesah pelan. Kupikir itu akan menyenangkan, tapi sekarang tampaknya aku terlalu memikirkannya. Setelah dia selesai berbicara, Xiao Chen mengangkat tangannya dan melambai lagi. Sebuah pisau ditebas, dan dalam sekejap, suara guntur datang dari langit. Ledakan. Bersamaan dengan ledakan keras ini, cahaya bila emas bermekaran seperti bunga di mata semua orang. Hanya dalam sekejap, ia dengan mudah dan dengan postur yang tak tertandingi, langsung menghancurkan semua cahaya pedang yang terbentuk dari niat pedang tertinggi milik pedang suci menjadi bubuk. Kemudian, pisau itu terus bergerak maju dengan kekuatan yang tak tertahankan, dan dalam sekejap mata, pisau itu jatuh secepat kilat tepat di atas kepala sang ahli pedang dan akhirnya membelahnya hidup-hidup. Ledakan. Cahaya pisau akhirnya jatuh ke tanah, dan benar-benar memotong lubang besar di puncak gunung di Jiangbei. Jaraknya melebihi 1000 meter. Seluruh wilayah Jiangbei dikejutkan oleh ledakan keras tersebut. Bumi berguncang, dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di gunung-gunung dan hutan berlarian, berteriak-teriak gila. Di atas 9 langit, kekuatan pedang ini membuat awan-awan yang mengalir ketakutan sehingga mereka terbang ke segala arah. Langit cerah berlomba-lomba menyingkapkan cahaya bulan bercampur cahaya bintang yang turun dengan deras. Ketika getaran itu berangsur-angsur menghilang, puluhan master sasana bela diri yang tertinggal di tempat kejadian semuanya ketakutan. Angin pegunungan bertiup dari celah gunung yang rusak, membuat semua orang menggigil hebat. Baru pada saat inilah semua orang menyadari bahwa celana mereka benar-benar basah. Sang master pedang terbunuh. Faktanya, dialah yang pertama menyerang. Bahkan saat itu, dia menggunakan jurus terkuatnya. Meski begitu, ia berada di lingkungan yang paling dikenalnya, saat ia baru saja keluar dari isolasi, dan saat ia berada dalam kondisi terkuatnya. Akan tetapi, dia tidak dapat menghindari satu pun gerakan Xiao Chen. Satu gerakan. Hanya satu gerakan saja, sang master pedang terbunuh seketika. Mereka bahkan tidak melihat dengan jelas bahwa pergerakan Xiao Chen hanya memakan waktu sekitar 1/4 detik secara total. Sang master pedang berubah menjadi debu. Bahkan gunung Jiangbei tempat ia berkultivasi pun terkena dampaknya dan terbelah dua hidup-hidup. Bersambung.